Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali hari ini kita bertemu bersama-sama untuk datang kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah terjadi dalam hidup kita, ya. Mari kita datang bersama kepada Tuhan.
Setiap kali kami merenungkan kebaikan-Mu terlalu banyak, sehingga kami hanya bisa bersyukur, terharu, berterima kasih. Karena siapakah kami manusia, sehingga Engkau begitu memperhatikan kami, sehingga Engkau begitu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami berbahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Tuhan, kami sebentar akan membaca kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau berbicara lewat ayat-ayat yang akan kami baca bersama-sama, sehingga kami memperoleh sesuatu lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang mana ini telah sampai pada pasal yang ke-19 ya, pasal yang ke-19 dari kitab Matius. Puji Tuhan. Perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari lahir rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Yesus memberkati anak-anak. Lalu Yesus membawa anak-anak kecil kepada Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri,
Jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Haleluya. Kami sangat percaya bahwa tadi ketika kita bersama-sama membaca Alkitab, ada sesuatu yang sudah Tuhan taruh dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi kita sempat melihat kisah yang cukup terkenal juga, yang mungkin juga sering disampaikan di sekolah minggu, tentang seorang muda yang kaya. Ini menurut pendapat saya, apa yang saya peroleh, menurut pengertian yang saya dapatkan. Orang muda kaya ini sudah menuruti segala perintah Allah. Tetapi ternyata sekalipun dia merasa sudah menuruti semuanya, dan bahkan seolah-olah dia merasa sebenarnya sudah pantas menerima kehidupan yang kekal, sampai-sampai dia bertanya, perintah yang mana lagi? Ya, tapi ternyata saudara yang dikasih Tuhan, masih ada kekurangan yang bisa Tuhan temukan dalam diri orang kaya itu. Dan hal ini sempat membuat murid-murid gempar, sampai murid-murid bertanya, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Begitu sukar, karena sudah melakukan segala perintah Allah, masih bisa ditemukan kesalahannya, yaitu ternyata orang muda kaya ini tidak sanggup melepaskan dirinya dari segala hartanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia itu punya kekurangan, punya kelemahan. Karena itu berjuang mendapatkan keselamatan dari kemampuan kita, berdasarkan kebaikan kita, berdasarkan apa yang sudah kita perbuat, itu adalah sesuatu yang hampir-hampir mustahil untuk bisa terjadi. Akan selalu ada celah, akan ada selalu kesalahan yang Tuhan temukan dalam diri kita yang tidak sempurna ini. Akan ada selalu. Karena itu keselamatan kita bukan didasarkan kepada perbuatan baik. Karena kalau berdasarkan perbuatan baik kita, berdasarkan kebaikan kita, amal ibadah kita, maka bisa jadi seperti murid-murid tadi berteriak, jika demikian, siapa yang bisa diselamatkan? Tetapi puji Tuhan, Yesus berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dan memang Dia telah membuat yang mustahil menjadi tidak lagi mustahil lewat kematiannya di atas kayu salib Golgota bagi saya dan saudara. Karena itu saudara dan saya yang dikasihi Tuhan, ya, mari kita semuanya hidup
selalu bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Ingat, keselamatan kita bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi semata-mata karena perbuatan baik Tuhan dalam hidup kita. Karena itu tadi lagunya luar biasa. Bapa, Engkau baik. Engkau selalu baik kepadaku. Aku akan selalu memujimu, memuliakanmu. Mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan atas segala kebaikannya yang begitu limpah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau sampaikan buat kami. Yang sekalipun mungkin sering kami dengar, tetapi terus Engkau gaungkan, Engkau ingatkan bahwa keselamatan kami itu adalah kasih karunia-Mu Tuhan. Hal ini untuk terus membuat kami bersyukur. Tidak menjadi orang yang lupa diri, tetapi menjadi orang yang selalu mengingat siapa kami dulu. Sehingga Tuhan, kami dapat selalu merendahkan diri di bawah kaki-Mu dengan satu ucapan syukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami sungguh bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Kami sungguh tidak dapat memperoleh keselamatan tanpa kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Berkatkan firman-Mu Tuhan dalam hati dan kehidupan kami. Dan sekarang mari kita akan berdoa bagi orang-orang yang kita kenal, yang mana mereka belum percaya Yesus, mereka butuh keselamatan. Mari kita akan berdoa, mendoakan mereka. Mari kita akan berdoa. Kita akan lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia, yang mana ada di antara mereka yang menghadapi kengerian, pembunuhan, penyiksaan Tuhan karena nama-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk saudara-saudara kami ini Tuhan, saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya kuatkan mereka dan keluarga mereka. Dan kami mohon belas kasihan-Mu, kalau boleh Tuhan, lepaskan mereka dari segala penderitaan, penyiksaan dan penganiayaan itu. Tuhan, tolong umat-Mu Tuhan, tolong Tuhan. Tolong Tuhan, tolong mereka. Haleluya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia. Tuhan, terus kami mohonkan belas kasihan-Mu, limpahkan berkat-Mu, damai sejahtera-Mu, pertolongan-Mu atas Indonesia yang tercinta. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kiranya tolong agar terjadi pertobatan jiwa besar-besaran di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Ampuni juga kiranya kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Tuhan, kiranya ampuni. Tuhan, Kau juga kiranya memberkati hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menolong kami agar kami selalu punya hati yang tulus, ikhlas dalam melayani. Baik kami dan keluarga kami, biarlah selalu tulus di hadapan-Mu Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan cukupkan segala apa yang kami dan keluarga kami perlukan. Tuhan, perlengkapi kami lebih lagi untuk dapat lebih berkarya bagi kerajaan Allah. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Kiranya Kau memberkati anak-anak-Mu ini. Tuhan, berikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang bertambah-tambah sampai akhir hidup mereka. Dalam nama Yesus, jangan biarkan ada yang terhilang. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan pakai mereka memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Dan juga berkati Tuhan keluarga mereka, pelayanan mereka maupun pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap yang sakit, apapun itu yang mereka derita saat ini, kami bersatu hati karena kami percaya pada kuasa-Mu. Bapa, kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka yang sakit, Tuhan. Juga berdoa untuk setiap orang yang dalam masalah. Kalau misalnya itu terjadi karena kesalahan kami, kiranya Tuhan tunjukkan letak kesalahan kami, Tuhan ampuni kesalahan kami, dan Tuhan tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan melimpahkan damai sejahtera, sukacita, dan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa, kalau masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, maka kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami percaya kuasa Allah menutup bungkus dan kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa bagi pergumulan doanya masing-masing, ya. Ayo kita akan doa sama-sama. Baik ya, sudah ya, kita akan tutup saat teduh kita hari ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur karena kebaikan-Mu masih memberi kami kesempatan saat teduh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, amin, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.